Sebelum kita simulasi, karena ini langsung kita mencoblos partai kita ya. Kita salam merdeka dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, nanti mau menyimak, perhatikan. Salam merdeka ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kita mulai Bang Randy. Siap, silakan. Simulasi. Ada cocolok? Cocolok, selang, ada selang. Sedotan. Punten. Silakan, Pak Herwa, punten, teman-teman. Jadi nanti pada saat kita masuk TPS itu di depan TPS kan ada papan ya, papan nama digelar itu pun ditempel. Memang ada fotonya sebagian, tapi di dalam kertas suara nanti kita hanya nama dan nomor urut dan partai. Jadi nanti begitu kita masuk di TPS, kita dipanggil, kita dapat 5 kertas suara nanti ya. Tadi disampaikan Bang Randy ya. Ada warna abu-abu untuk presiden, warna kuning untuk DPR RI, warna biru ya untuk DPRD provinsi, kemudian DPD warna merah, dan juga terakhir nih warna hijau untuk DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, pada saat kita diberikan kertas sebanyak 5 lembar begini, kita nanti pada saat kita di bilik suara, kita taruh dulu nih yang 5 di sebelah kanan meja. Di meja itu kan ada bantalan ya untuk kita nyoblos. Kita ambil dulu, misalnya kita ambil yang hijau dulu nih untuk DPRD Kabupaten Tangerang. Kita buka, mulai buka ya. Bukanya harus semuanya. Nanti kita diberikan kertas suara lebih luas, lebih lebar dari ini. Ya, ini hanya contoh spesimen untuk DPRD Kabupaten Tangerang warna hijau. Kita harus buka semua, karena kalau kita nggak buka semua, kita nyoblos, kecoblos lagi yang di belakangnya. Pas pada saat perhitungan jam 1 siang itu bilang kok tidak sah suara kita, jadi ya masuk 0 gitu. Nah, kita harus buka semua. Ini nanti kita buka ya, jangan lupa ya, di sini ada partai-partai lain. Kita coblos yang nomor 3 nih, ada PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan lupa nomor 3. partai nomor 3, nomor urut 33. Taufik Emil Tarmizi. Ya, jangan lupa nih, jangan goyah ya. Ya, jangan lupa ya. Ya. Nomor 3. Nyoblosnya itu bisa di nomor 3 atau di namanya, nama Taufik Emilnya. Itu sah. Ya. Tapi kalau nyoblosnya partai juga nyoblosnya nomor 3 itu sah. Masuk suara partai, masuk suara caleg. Tapi tetap harus dalam kotak ini. Ya, tapi kalau tidak nyoblos nomor 3 tapi nyoblos suara partai, itu sah suara partai. Tapi jangan begini, nyoblos partai lain, saya nyoblosnya Pak Emil. Enggak, itu dia belangko lagi. Tidak sah. Jadi harus di dalam kotak PDIP ini. Kita coba ya. Ya, nomor 3 ya. Bisa di nomor 3. Bisa di nomor 3 atau di nama Taufik Emil. Bisa di nomor 3 atau di nama Insinyur Taufik Emil. Nih, Maaf ya Pak ya. Ya, nih baca bismillah dulu ya. Bareng-bareng yuk, siap-siap yuk. Ya. Ayo, kalau Kita bareng lagi. dalam hitungan ketiga kita akan coblos nomor 3 atau nama Insinyur Taufik Emil Tarmizi sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim nanti ya coblosnya dalam hitungan ketiga. Udah siap? Colokannya udah siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos dulu, dicoblos. Sah. Alhamdulillah. Kalau sudah sah, dilipat lagi.
lagi. Nah, lipat lagi ya. Setelah dilipat lagi, udah sah nih. Kita taruh di sebelah kiri kita di meja yang ada bantalannya sebelah kiri. Nah, kita ambil lagi berikutnya yang kertas warna abu-abu ya, presiden. Kemudian yang warna kuning, DPR RI, Pak Irfan Shah nomor 5, ada kertas nggak? Pak Irfan Shah. Bisa. Wah, ya. Jangan lupa ya, nomor 5 Haji Irfan Shah Asmat di PDIP untuk DPR RI, warna kuning kertasnya. Ya. Ada ya contohnya ya. Boleh keluarkan. Satu keluarkan. Kita taruh sebelah kiri lagi gitu. Nanti pada saat kita sudah nyoblos 5 kertas suara baru kita diarahkan oleh panitia untuk masukin ke kotak suara sesuai warnanya. Ini hijau gitu ya. Nanti yang kuning, yang abu-abu, biru dan merah. Biasa ini untuk mengingatkan kembali 5 tahun, rutin 5 tahunan ya. Jadi supaya kita nanti sudah tidak ragu-ragu lagi dan bisa melaksanakan hak pilih kita pada saat di TPS. Ada contohnya? Oh iya, ya. Ada. Nah, ini dia contoh surat suara untuk DPR RI. Ya. Surat suaranya warna apa, Pak? Warna apa, Bu? Tuh, kuning. Partainya partai apa? PDI Perjuangan. Ini warna kuning, ini kecil udah ya. Nah, di sini ada nomor di PDI lagi ya. Ada nomor urut 5, Pak Haji Irfan Shah Asmat. Haji Irfan Shah Asmat MSI nomor 5 PDIP. Ini untuk DPR RI dan dapilnya adalah Banten 3, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Ya, kita baca tapi jangan sampai 5 nih nomor. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoblos nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos nomor 5 Haji Irfan Shah Asmat. Ya. Sah? Sah? Kalau sudah sah, dilipat lagi. Jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Akhirnya masuklah suara kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sudah kita buka. Selanjutnya yaitu karena kita adalah kader-kader nasionalis, kita semua adalah anak-anak Bung Karno secara ideologis. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian diharapkan untuk berdiri. Dari Pak Gubernur atau PDIP telah mengukur bahwa warga dan kita akan memasang pavilion atau membangun jalan sarana jalan di sebelah masjid sampai kepada H1H2H semuanya itu yang belum saja lah di situ kita ukur dan ukurannya 122 semuanya seperti itu. Kemudian ternyata setelah diukur itu sisa, sehingga sisa 22 meter akan dilanjutkan patung blok yang sebelah kiri. Gang berkah itu akan mentok sampai ke rumah pendeta. Itu betul karena saya sendiri yang bertanda tangan atau yang menandatangani surat itu, kemudian disaksikan Pak Lurah Saudi. Kebetulan memang hari itu saya dan Pak Lurah saja yang survei lokasi bersama timnya Pak Gubernur. Itu patut kita apresiasi dan kita harus berterima kasih, apalagi nanti terrealisasi. Jadi saya ngomong sama beliau, Pak, kalau omong doang
saya tidak mau tanda tangan. Hampura ya. Ternyata beliau bilang ini tidak omong doang. Lalu kapan realisasinya? Insya Allah sebelum pemilu 14 Februari. Ngomongnya begitu. Ya sudah, kita tunggu saja. Semoga terrealisasi. Kemudian balai warga insya Allah 2 lantai. Ini yang bukan warga 07 atau Tanjakan Indah, Hampura ya, jangan iri ya. Karena disampainya di sini Bu. Itu nanti kita akan taruh di fasum depan. Dan itu sudah diukur dan seterusnya. Alhamdulillah itu insya Allah terrealisasi. Bersamaan dengan itu pun dua titik yang tadi Silai sebut adalah RT 1 RW 10 dan RT 4 RW 10. Itu pun saya juga yang ditemani oleh RT 1 RW 10 sana dan juga Pak Lurah, seperti itu. Dan itu betul. Insya Allah semoga dalam waktu yang ditentukan itu atau yang digambarkan itu bisa terrealisasi sehingga kita bisa menikmati. Nanti apabila memang sudah terrealisasi, ya tentunya jangan karena kita sudah dibantu, karena kita sudah direalisasikan kebutuhan kita yang mana padahal itu sesungguhnya adalah kewajiban developer. Namun apabila memang direalisasikan atau difasilitatori oleh Partai PDI atau dalam hal ini mungkin Pak Barong dan tim, ya tentu kita harus terima kasih. Terima kasih dalam hal ini tentu ada kaitannya yang permohonan suara tadi, termasuk daripada Pak Emil Taufik. Kemudian poin yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa tidak hanya itu yang saya dengar, juga dari PDI ada kontribusi yang lain di wilayah sini. Selaku Ketua RW, saya tentu mewakili warga terima kasih kepada Partai PDI yang sudah memfasilitasi atau menjadi fasilitator daripada kebutuhan kami. Kemudian yang bisa saya sampaikan juga, apapun yang menjadi pilihan kita, apapun yang menjadi keinginan pilihan kita, saya selaku Ketua RW berharap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan tentu kedamaian di antara kita semua. Event ini, momen ini adalah momen tahunan atau 5 tahun sekali, yang mana ini adalah bentuk demokrasi atau euforia kita dalam 5 tahunan. Nah setelah itu, setelah 14 Februari, janganlah kemudian ada sakit hati, ada hal-hal yang kemudian menyebabkan tidak rukun antara satu dan yang lain. Itu saya rasa pemikiran yang tidak baik dan tentu itu tidak bijak. Dan sesuatu yang tidak bijak menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan adalah kesalahan besar. Siapapun beliau, kita doakan semoga menjadi pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Karena apapun itu, siapapun beliau adalah wakil kita semua. Dan perlu diketahui, Pak Emil, mohon maaf, bermaaf saya harus sampaikan, Pak Emil Taufik adalah calon dewan atau seseorang yang duduk di legislatif, duduk di anggota dewan atau di DPR di Kabupaten Tangerang, adalah wakil kita. Nah sesungguhnya rajanya adalah rakyat, betul-betul. Jadi pun sebagai warga atau sebagai rajanya, kita juga tidak boleh seenaknya juga, paling seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan, karena nanti banyak juga yang akan disampaikan Pak Emil, tidak perlu panjang lebar, saya ucapkan yang kemudiannya adalah selamat datang, salam kenal dari wilayah kami, salam kenal dari saya, Pak Emil. Semoga perjuangan Pak Emil tidak sia-sia dan berhasil, dan semoga harapan kami adalah bisa menjadi pemimpin yang amanah
9 suka, 1 tidak suka, boleh satu tidak usah dipikirkan. Tentu yang saya berharap sekali lagi kedamaian tetap menjunjung tinggi, kerukunan tetap menjunjung tinggi. Apapun pilihannya, kita harus tetap menjadi warga yang baik, kita harus menjadi rakyat yang baik. Jangan sampai ada yang namanya yang buruk-burukan lah, bahasanya seperti itu. Karena kita lihat sendiri medsos sudah luar biasa, ada yang menghina dan seterusnya, baik paslon 1, 2, 3, sampai yang namanya debat presiden pun dikomentari, padahal yang kita pada tahunnya itu cuma bisa komentari itu. Baik, mohon maaf apabila kurang dalam penyampaian atau sambutan, saya minta maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah saya juga minta maaf. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW 07, Bapak Taufik. Cuma nggak ada insinyurnya ya Pak ini ya. SAG. Sarjana alam gaib, bisa terbang ya Pak RW-nya. Bisa ngilang. Asal jangan ngilang kalau rakyat lagi nyari ya Pak RW. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan dulu untuk RW kita Bapak Taufik. Begitu jelas pesannya bahwa nanti pemilu besok kita nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh pecah persaudaraan, tidak boleh bermusuhan dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan seluruh masyarakat sesama kita. Setuju? Setuju. Setuju kita pemilu damai? Setuju? Setuju. Setuju pemilu tertib? Setuju? Setuju. Setuju pemilu adil? Setuju? Setuju. Pemilu tanpa kecurangan? Setuju? Setuju. Karena kita orang-orang PDI Perjuangan, kita adalah saksi-saksi PDI Perjuangan, berarti besok kita menangkan partai kita dengan jujur, dengan adil, dengan bersih, dengan tanpa kecurangan-kecurangan. Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Kalau saya teriakan Ganjar Mahfud, jawabnya apa Bapak Ibu? Kalau saya tanya Ganjar Mahfud, jawabnya apa? Presiden. Ganjar Mahfud! Presiden. Ganjar Mahfud! Presiden. Ganjar Mahfud! Presiden. Terima kasih Bapak Ibu saksi, dan alhamdulillah tiba waktunya kita akan bermuajahah, berkenalan, bertaaruf dengan salah satu calon anggota dewan dari Partai PDI Perjuangan yang mau memperhatikan, yang mau menengok, yang mau menyentuh dan merangkul teman-teman calon saksi yang ada di Desa Tanjakan. Bapak Ibu ada yang Noel? Ada? Calon saksi ada yang Noel? Ada? Ada nggak? Alhamdulillah hari ini beliau hadir di sini untuk merangkul Bapak Ibu untuk Noel. Ya, untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu calon saksi, untuk menghidupkan giroh pemilu pada calon-calon saksi, untuk menghidupkan keberanian daripada calon-calon saksi kita. Berani melaporkan kecurangan? Berani? Berani. Oke, terima kasih. Langsung saja kepada Bapak calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 4 Kecamatan Raja, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Sindang Jaya, Bapak Haji Insinyur Taufik Emil Tarmizi, nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Silakan Pak. Nanti ada polisi, ada Pak polisi. Iya nanti iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatulillah. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam untuk makan kaki kita menghadiri acara malam ini, acara sosialisasi dan simulasi kepada para saksi dalam rangka kita 19 hari ke depan menuju hari pemilu, pileg dan pilpres. Salawat dan salam bagi Nabi kita
besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para umat pengikutnya hingga zaman insya Allah termasuk kita semua bersyafaat di hari kelak nanti. Pertama, terima kasih kepada tuan rumah Pak Langlain, Pak Jericho, maupun Pak Baik menyediakan memfasilitasi tempat. Ini luar biasa tempatnya. Kemarin waktu saya datang 3 minggu yang lalu dengan para pengurus ranting ya, desa Jambukarya, Lembang Sari di rumah kita menjadwalkan acara ini. Namun ini baru malam ini di Desa Tanjakan ya, karena beberapa minggu yang lalu Pak RW kita sudah melaksanakan juga acara seperti ini, dimulai dari di Desa Jambukarya, kemudian Lembang Sari, Ranca Bango, terakhir minggu lalu di Desa Tanjakan Mekar dan Kadek Mulia ya. Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun itu acaranya malam mingguan ya, malam mingguan di Ngampar di lapangan badminton pinggir jalan ya. Alhamdulillah ya Bu, hadir penuh dan akhirnya kita insya Allah mengantarkan partai kita menuju kemenangan ya. Pada Pileg dan Pilpres di 14 Februari yang akan datang. Dan juga terima kasih kepada Pak RW, Pak Taufik, namanya hampir sama dengan saya. Alhamdulillah Pak RW memberikan izin untuk acara pada malam hari ini. Mohon maaf kalau mendadakan ke Pak RW ya, karena itu sudah minggu lalu kita jadwalkan. Dan juga terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus ranting Desa Tanjakan dan juga para saksi. Ada 25 TPS atau 22 TPS 25 TPS, jadi kali 2 ada 50 orang saksi. Pengurus ranting coba diri semua, saya mau kenal nih, mana nih pengurus ranting? Ini ada tangan. Alhamdulillah ya. Terus para saksi nih yang hadir semua nggak nih, 50 orang saksi? Ada ya? Alhamdulillah. Ujung ada juga, alhamdulillah hadir ya. Nanti ada BIMTEK nih dari DPC ya, akan dijadwalkan. Dan juga terima kasih kepada para pemilik rumah, penghuni rumah di sini, terutama di Perumahan Tanjakan Indah ini, mulai dari ujung sampai ujung terganggu nih, jalannya nggak bisa lewat nih ya, khususnya pada malam hari ini. Itu nggak pakai tenda nih, jadi nggak perlu bongkar tenda, tinggal ngelipat aja nih karpetnya. Jadi mohon maaf, mohon izin terganggu suara-suara mulai dari tadi pembukaan sampai saat ini. Sekali lagi mohon maaf dengan acara yang tadi berisik, yang insya Allah kita tujuannya adalah untuk penggalangan ya Partai PDI Perjuangan. Jadi hanya mohon maaf semalam ini jadi terganggu. Insya Allah kegiatan ini diridhoi oleh Allah SWT untuk mencapai Partai PDI Perjuangan, mencapai kemenangannya pada 3 kalinya. Insya Allah di 14 Februari kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk membawa negara Indonesia ini ke lebih maju ke depan 5 tahun ke depan. Sekali lagi, saya Perumahan Tanjakan Indah ini 2014 15 Pak RW, karena saya ingat saya dengan Pak Bupati dan Pak Jaki groundbreaking nih di perumahan ini. Belum masih jalanannya, tapi aspal bloknya belum dibangun ya. Masih groundbreaking pakai itu 2014 atau 15 sih, 14 ya, 14 waktu program 1 juta rumah ya, 1 juta unit rumah. 14 10 tahun yang lalu, nggak terasa sekarang udah luar biasa nih bangunan
blok-blok kayak ini. Tanjakan indah benar. Saya ingat gerbang itu. Bentuknya baru ada pasar lain di sebelah. Saya sebetulnya Pak RW bukan orang jauh ya, bukan orang dari Jakarta. Memang betul saya lahir di Jakarta, namun kalau dirunut kakek saya itu berasal dari Kampung Pasir Awi Pak RW di Desa Sukasih, Kecamatan Pasar Kemis itu. Beliau namanya pedagang merantau ke Ciputat ya, kemudian menikah dengan nenek saya di sana di Kampung Legoso. Lahir bapak saya itu nama Pak Tarmiji. Kemudian lahir dari Pak Tarmiji dan menikah dengan ibu saya orang Jakarta. Lahir 6 anak termasuk saya nomor 5 gitu Pak RW. Jadi alhamdulillah dulu orang tua juga camat tapi di Ciputat sana, Tangerang Selatan, dulu masih Kabupaten Tangerang. Kemudian beliau berkarir di pemerintah Kabupaten Tangerang sampai Pak Bupati Pak Sukur waktu itu sebelum Pak Taji Sobiri. Dan beliau meninggal almarhum bapak saya itu di 1981 di Mekah pada waktu pergi haji. Jadi saya waktu itu masih baru lulus SMA dan saya terus sekolah, kuliah dan alhamdulillah berkarir mulai dari honorer Pak RW ya di pemerintah Kabupaten Tangerang sampai diangkat CPNS. Alhamdulillah sejak 92 dia diangkat honorer dan berakhir 2022, jadi hampir 30 tahun saya berkarir di Kabupaten Tangerang dari staf sampai alhamdulillah kepala dinas zaman Pak Bupati Jaki. Saya diangkat jadi kepala dinas Cipta Karya, Pak Tata Ruang, sampai terakhir di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya. Dan alhamdulillah pada wilayah Dapil 4 ini Kabupaten Tangerang, Pasar Kemis, Srajek dan Sindang Jaya ditugaskan oleh Pak Bupati waktu program periode pertama beliau membangun infrastruktur bangunan. Pertama bangunan Stadion Mini, Rajek, Pasar Kemis dan Sindang Jaya. Rajek cuma jauh Rajek ini di Sukatani tuh, depan Rapat Lampu Merah ada Stadion Mini. Kemudian juga Puskesmas Kutabui, Pasar Kemis, Puskesmas Rajek, Sindang Jaya dan juga sekolah SD negeri, SMP negeri. Jadi dan juga infrastruktur waktu itu paving block di kampung sini sebetulnya on block ya, bukan on block bilang. Dan alhamdulillah program-program itu bisa terlaksana pada periode pertama Pak Bupati. Dan di periode kedua saya ditugaskan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang biasa mengadakan musrenbang ya, musrenbang desa, kecamatan sampai musrenbang kabupaten, usulan-usulan. Nah di infrastruktur selain itu juga pembangunan di non infrastruktur, jadi di bidang kesehatan, kemudian juga biasa di Posyandu kita dengan puskesmas ya, masih banyak anak-anak kita, institusi kita yang stunting di Kecamatan Rajek ini, dan itu di pemberian asam folat ya, bukan asam sulfat ya, asam folat untuk supaya anak kita pertumbuhan gizinya sesuai dengan pertumbuhannya. Kemudian juga bedah rumah yang disampaikan ya, baik itu dari provinsi maupun juga pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan juga ini banyak keluhan, Pak, bagaimana Pak SD SMP nih masuk SMA, walaupun SMA itu kewenangan provinsi ya, zonasinya memang ini masih kendala. Makanya nanti program depan adalah selain pembangunan gedung SMP negeri maupun SMA negeri yang kewenangan provinsi, SMA atau SMK-nya, sekolah swasta juga harus diberdayakan. Jadi selain bos swasta juga ada bantuan pemerintah daerah. Jadi tidak perlu minder kalau anak kita masuk sekolah swasta karena dibiayai juga oleh pemerintah daerah. Jadi SD, SMP, SMA, SMK negeri itu gratis. Nanti swasta juga pemerintah daerah memberikan subsidi agar
yang tidak dapat zonasi sekolah bisa ditampung di swasta, dan kualitas gurunya, kualitas pelajarannya juga nanti pemerintah daerah akan disamakan dengan negeri. Jadi kesejahteraan gurunya juga sama. Jadi itu untuk mengurangi kendala-kendala zonasi. Itu akan kita programkan 5 tahun ke depan agar kita tidak ada masalah lagi masalah zonasi. Dan kemudian juga masalah BPJS, tadi kartu KTP Saki, nanti kalau insya Allah Pak Ganjar Mahfud menjadi presiden, itu akan menjadi KTP, program unggulan KTP Sakti, hanya satu kartu aja yang bisa mendapatkan akses semuanya, baik itu pendidikan, kesehatan, beasiswa dan seterusnya. Insya Allah kita berikhtiar agar kita mendapatkan hat-trick kemenangan kita untuk merealisasi program-program tersebut. Amin. Jadi tadi udah secara ringkas historis saya sendiri. Jadi berkarir di Perintah Kabupaten Tangerang dan sudah pensiun Pak RW 2022 yang lalu, dan 2023 kami diminta oleh bahwa di legislatif itu mantan-mantan birokrat yang di Pemilihan Tangerang sudah ada di partai lain, dan partai PDIP belum ada birokrat, dan saya diminta untuk memperkaya, memberikan kualitas ya, termasuk salah satunya adalah untuk agar di legislatif ini ada mantan birokrat yang membesarkan PDIP di Kabupaten Tangerang. Jadi saya berpapan hati, buatkan tekad mengabdi kembali di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Tangerang waktu itu dari jalur eksekutif. Dan insya Allah jika diizinkan, diridhoi dan ikhtiar kita dijabah setelah bisa mengabdi kembali di Kabupaten Tangerang untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dari jalur legislatif. Insya Allah bisa dengan bantuan semua teman-teman di sini di Dapil Kecamatan Praja, Dapil 4 ini, dan juga semua kader, semua simpatisan, relawan untuk kita mewujudkan harapan kita semua. Jadi jangan lupa ya, kita jangan sampai 19 hari ke depan ini tergoda ke lain hati ya. Jangan sampai ya. Ini kita berkomitmen nih untuk partai kita PDIP ya. Tapi jangan sampai 19 hari ke depan ada goyah ke pindah lain hati nih ya. Jadi para saksi, ranting juga mengikut sertakan para orang tua, saudara, keluarga ya, ataupun bisa juga tetangganya untuk mencoblos nomor urut 3 ya, partai PDIP nomor 3, nomor urut saya nomor 3, dan presiden juga nomor urut 3 ya. Jangan lupa ya. Iya. Ini Siap. harus diingat ya, 19 hari ke depan ini. Jangan sampai goyah ya. Jadi nanti ada simulasi ya, simulasi untuk spesimen kertas suara, dan itu yang harus kita tularkan lagi para saksi nih nanti ke masyarakat, ke relawan, simpatisan, dan juga masyarakat bahwa ini adalah pilihan kita ya, baik mulai dari presidennya, kemudian juga calegnya ya, terutama di Kabupaten Tangerang ini, di daerah pemilihan 4 ini ada nama kan. Ini saya juga pasti ada siapa nih, Taufik Emil nih gitu kan, nggak dikenal gitu, apalagi jauh-jauh ke Racuk gitu. Alhamdulillah saya di Kabupaten Tangerang hampir 30 tahun di 3 raksasana, dan
program-program pembangunan BLK kemarin di Pasir Kemis juga ada yang Pak nanti kalau jadi bisa membangun BLK lagi. Ya siap. BLK itu untuk memberi keterampilan vokasi ya, untuk kita skillnya. Jadi banyak memang kendala gitu ya, selama 5 tahun 10 tahun yang lalu masih memang banyak kekurangan, masih banyak saudara kita yang hidup dalam garis kemiskinan, kemudian juga pengangguran. Nah itu yang harus kita kurangi dan kita tanggulangi agar hal tersebut bisa menjadi nol pada 5 tahun ke depan, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah ya. Sehingga saya berkenan hati untuk mengabdi kembali di Kabupaten Tangerang melalui jalur legislatif dengan dukungan Bapak Sumani. Insya Allah dengan izin teman-teman di sini, para sesepuh, saudara kita semua di sini, diizinkan dan diridhoi dan Allah SWT meridhoi, insya Allah upaya kita, ikhtiar kita diijabah oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Taufik Emil Tarmizi yang sudah menyapa kami semua RW 07 Desa Tanjakan. Bapak Ibu udah kenal udah? Udah. Hah? Udah kenal udah? Udah. Udah sayang belum? Udah tadi Salim, belum semuanya. Nanti rasa sayangnya kita tumpahkan di hari kasih sayang, hari Valentine 14 Februari 2024 di TPS kita masing-masing. Nomor berapa katanya Bu? Pak Taufik nomor berapa? Nomor 3. Nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. 3. Partai kita PD Perjuangan nomor berapa? 3. 3. Presiden dan wakil presiden kita nomor berapa? 3. 3. Siap jadi saksi di TPS masing-masing siap? Siap. Nah, jadi kalau saya tanya, kalau saya teriak saksi, teman-teman saksi jawab kawal pemilu. Setuju? Ya, setuju. Saksi. Halo pemilu. Saksi. Halo pemilu. Saksi. Siap kawal pemilu siap? Siap. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kami mau nitip kepada Bapak Ibu semua. Pertama, kami bawakan stiker. Itu adalah stiker Bapak Insinyur Taufik Emil Tarmizi dan stiker Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Haji Irfansyah Asmat, nomor urut 5. Itu adalah Ketua DPC kita yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Banten 3 meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, selain stiker, kami titipkan juga kalender untuk Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu, kira-kira stikernya bakal ditempel di pintu nggak ini? Tempel. Ditempel di pintu apa tidak? Tempel. Yakin ditempel? Kalendernya kita pasang di rumah apa tidak? Pasang. Pasang di rumah apa tidak? Pasang. Di mana katanya dipasangnya Bapak Ibu? Hah? Di kamar supaya ingat terus. Tidak perlu dilihatin sama istri doang, Mbak. Ya, taruh di ruang tamu. Kita harus pede bahwa kita sudah kenal dengan Bapak Insinyur Taufik Emil. Ya. Kita sudah punya pilihan untuk DPR Kabupaten, untuk DPR RI, untuk Presiden, termasuk juga untuk DPR Provinsi. Terbukti Bapak Ibu, Pak Taufik Emil ini tidak ucuk-ucuk jadi calon anggota DPR dari Kabupaten Tangerang karena memang PDI Perjuangan itu ingin menempatkan orang-orang terbaik yang dijadikan sebagai anggota legislatif. Makanya setiap anggota dewan dari PDI Perjuangan pasti mereka turun ke rakyat, pasti mereka turun ke wong cilik, pasti mereka mau belusukan datang menemui rakyat-rakyatnya dengan program-program yang membantu masyarakat sekitar. Ya.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Iya dong, ya kan? Ini aja sudah terbit kita dia dari DPRD provinsi, Papindok dan BLK. BLK apa balai warga itu Pak? Balai warga, artinya bahwa mereka itu benar-benar kerja karena PDI Perjuangan menginginkan anggota-anggota DPR-nya yang duduk di kursi legislatif adalah orang-orang yang mau bekerja untuk rakyat, ya, yang mau bekerja untuk rakyat. Supaya apa? Supaya anggota dewan ini nggak seperti lagunya Iwan Fals, ya. Gimana katanya? Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. banyak dewan yang tidur banyak. Banyak, Banyak yang lagi rapat sedang tidur banyak. banyak. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Setuju, 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 setuju. Bagaimana anggota setuju? Setuju. Yang setujunya nggak tahu apa yang disetujui. Ya, itu namanya Dewan Doblon. Namanya Dewan Doblon. Iyalah. Makanya Ketua DPC kita Haji Irfan Sasmat meminta langsung kepada Bapak Insinyur Taufik Emil Tarmizi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Dapil 4. Ya, karena beliau tahu bahwa Bapak Insinyur Taufik Emil ini punya pengalaman banyak di bidang eksekutif. Mantan kepala Bapeda, Pak. Ini sekabupaten mah kalau dibilang kasarnya beliau itu yang tanggung jawab pembangunannya. Ada hasil kerja beliau di setiap pembangunan dari ujung ke ujung di 29 kecamatan ini, termasuk di daerah Rajut kita ini. Jalan semakin bagus, semakin lebar, gedung-gedung fasilitas umum semakin layak, puskesmas semakin layak, kantor kelurahan juga layak, kantor kecamatan juga layak. Coba dibandingkan 15 tahun ke belakang, Pak. Kantor lurah itu ada yang buat nyari uka-uka, ya, ada yang buat mojok anak-anak muda, ada ya dulu ya. Nah, iya. Nah, salah satunya ketika kita melihat perubahan-perubahan itu adalah secara langsung maupun tidak langsung ada campur tangan beliau sebagai kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. Nah, selain stiker yang bakal dipasang di rumah masing-masing ini, dipasangkan ini yakin Bu ya? Ya, yakin. Ada kalender yang nanti kita pasang di ruang tamu kita masing-masing. Ada juga spesimen surat suara, contoh surat suara untuk DPRD Kabupaten. Ingat kita besok nyoblos ada berapa? Ada berapa? Kita nyoblos DPRD tingkat Kabupaten warna hijau. Terus kemudian kita nyoblos DPRD provinsi warna biru. Terus kita nyoblos DPR RI warna kuning. Terus kita nyoblos DPD Dewan Perwakilan Daerah warna merah. Lalu selanjutnya yaitu kita memilih presiden dan wakil presiden, kertas suara warna abu-abu. Sudah dipegang kertas suaranya, sudah dipegang. Sudah dipegang. Kita simulasi bareng-bareng sama Pak Taufik Emil, siap? Siap. Kita simulasi bareng-bareng, siap? Siap. Dipegang dulu surat suara warna hijau. Dipegang. Nah. Oke. Nah. Jangan buka dulu, jangan buka dulu. Ya, biar. Ya, silakan. Jangan buka dulu ya. Terima kasih Bang Randy. Sebelum kita simulasi, karena ini langsung kita mencoblos partai kita ya, kita salam merdeka dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, nanti mau menyimak, perhatikan. Salam merdeka ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kita mulai Bang Randy. Siap, silakan. Simulasi. Ada cocolok?
Kecolok. Selang ada selang. Sedotan. Punten, Silakan Pak RW, punten, Ya, teman-teman. jadi nanti pada saat kita masuk TPS itu di depan TPS kan ada papan ya, papan nama digelar itu pun ditempel. Memang ada fotonya sebagian, tapi di dalam kertas suara nanti kita hanya nama dan nomor urut dan partai. Jadi nanti begitu kita masuk di TPS, kita dipanggil, kita dapat 5 kertas suara nanti ya. Tadi disampaikan Bang Randy ya. Ada warna abu-abu untuk presiden, warna kuning untuk DPR RI, warna biru ya untuk DPRD provinsi, kemudian DPD warna merah, dan juga terakhir nih warna hijau untuk DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, pada saat kita diberikan kertas sebanyak 5 lembar begini, kita nanti pada saat kita di bilik suara, kita taruh dulu nih yang 5 di sebelah kanan meja. Di meja itu kan ada bantalan ya untuk kita nyoblos. Kita ambil dulu, misalnya kita ambil yang hijau dulu nih untuk DPRD Kabupaten Tangerang. Kita buka, mulai buka ya. Bukanya harus semuanya. Nanti kita diberikan kertas suara lebih luas, lebih lebar dari ini. Ya, ini hanya contoh spesimen untuk DPRD Kabupaten Tangerang warna hijau. Kita harus buka semua, karena kalau kita nggak buka semua, kita nyoblos, kecoblos lagi yang di belakangnya. Pas pada saat perhitungan jam 1 siang itu bilang kok tidak sah suara kita, jadi ya masuk 0 gitu. Nah, kita harus buka semua. Ini nanti kita buka ya, jangan lupa ya, di sini ada partai-partai lain. Kita coblos yang nomor 3 nih, ada PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan lupa nomor 3. partai nomor 3, nomor urut 33. Taufik Emil Tarmizi. Ya, jangan lupa nih, jangan goyah ya. Ya, jangan lupa ya. Ya. Nomor 3. Nyoblosnya itu bisa di nomor 3 atau di namanya, nama Taufik Emilnya. Itu sah. Ya. Tapi kalau nyoblosnya partai juga nyoblosnya nomor 3 itu sah. Masuk suara partai, masuk suara caleg. Tapi tetap harus dalam kotak ini. Ya, tapi kalau tidak nyoblos nomor 3 tapi nyoblos suara partai, itu sah suara partai. Tapi jangan begini, nyoblos partai lain, saya nyoblosnya Pak Emil. Enggak, itu dia belangko lagi. Tidak sah. Jadi harus di dalam kotak PDIP ini. Kita coba ya. Ya, nomor 3 ya. Bisa di nomor 3. Bisa di nomor 3 atau di nama Taufik Emil. Bisa di nomor 3 atau di nama Insinyur Taufik Emil. Nih, Maaf ya Pak ya. Ya, nih baca bismillah dulu ya. Ya, bareng-bareng yuk, siap-siap yuk. Ya. Ayo, kalau Kita bareng lagi. dalam hitungan ketiga kita akan coblos nomor 3 atau nama Insinyur Taufik Emil Tarmizi sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim nanti ya coblosnya. Dalam hitungan ketiga, udah siap? Colokannya udah siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos sudah dicoblos. Sah. Alhamdulillah. Kalau sudah sah, dilipat lagi. Lipat lagi ya. Setelah dilipat lagi, udah sah nih. Kita taruh di sebelah kiri kita di meja yang ada bantalannya sebelah kiri. Nah, kita ambil lagi berikutnya yang kertas warna abu-abu ya, presiden. Kemudian yang warna kuning DPR RI Pak Irfan Shah nomor 5. Ada kertas nggak Pak Irfan Shah? Bisa. Wah, ya. Jangan lupa ya.
nomor 5 Haji Irfansyah Asmat. Asmat di PDIP untuk DPR RI, warna kuning kertasnya. Ya. Ada ya contohnya ya. Boleh keluarkan. Satu keluarkan. Kita taruh sebelah kiri lagi gitu. Nanti pada saat kita sudah nyoblos 5 kertas suara baru kita diarahkan oleh panitia untuk masukin ke kotak suara sesuai warnanya. Ini hijau gitu ya. Nanti yang kuning, yang abu-abu, biru dan merah. Biasa ini untuk mengingatkan kembali 5 tahun, rutin 5 tahunan ya. Jadi supaya kita nanti sudah tidak ragu-ragu lagi dan bisa melaksanakan hak pilih kita pada saat di TPS. Ada contohnya? Oh, diambil ya. Ya. Ada? Nah, ini dia contoh surat suara untuk DPR RI ya. Surat suaranya warna apa, Pak? Warna apa, Bu? Tuh, kuning. Partainya partai apa? PDI Perjuangan. Ini warna kuning, ini kecil ya. Nah, di sini ada nomor di PDI lagi ya. Ada nomor urut 5, Pak Haji Irfansyah Asmat. Haji Irfansyah Asmat MSI nomor 5 PDIP. Ini untuk DPR RI dan dapilnya adalah Banten 3, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Ya, kita baca tapi jangan sampai 5 nih nomor. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoblos nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos nomor 5 Haji Irfansyah Asmat. Ya. Sah? Sah? Kalau sudah sah dilipat lagi, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya masuklah suara kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!